Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, bagi yang tidak masuk kemudian ingin mengikuti pembelajaran kemarin, kita buat dokumentasinya pembelajaran hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 ya. Yang pertama ayah bunda bisa masuk ke kode.org ya, .org. Oke, nanti akan langsung masuk ke websitenya yang seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti ayah bunda tulis hanya kode pun, dia bisa sih bun, dia akan ada di atas nih, kode.org, baru kita pilih. Oke, ini bahasa Inggris ya bun ya, tapi kita udah sampaikan kepada anak-anak untuk merubahnya agar lebih mudah. Jadi tinggal di scroll aja ke paling bawah. Nanti ada bahasa ya di sini. Dia English ini tinggal dijadikan saja bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita pilih masuk karena anak-anak sudah dibuatkan akun untuk loginnya dan saya minta tolong dicatat di buku tulisnya. Tapi kalau misalkan nanti diklik masuk ini anak-anak lupa, ya bunda bisa membuat akun baru. Caranya simple kok. Di sini ini sudah masuk ya. Saya logout dulu ya. Saya keluarkan dulu. Oke, tampilan interface masuk seperti ini ya bunda. Untuk format email saya buat sederhana, nama panggilan. Contoh saya seperti ini, kamil25@gmail.com. Nah, untuk passwordnya di sini kemarin kita samakan ya bunda ya. Passwordnya itu adalah kode 25 salam seperti ini di password. Nah, ini tinggal masuk. Nah, tapi kalau misalkan nanti ayah bunda anak-anaknya lupa, tinggal masuk ke bagian sebelah sini ya. Ini kan masuk. Ini buat akun. Jadi nanti diklik aja buat akun. Nah, kemudian pilih sebagai siswa. Dan dimasukkan alamat emailnya. Contoh alamat emailnya kita buat nama panggilan, nanti ujungnya boleh pakai angka 25, tapi kalau sudah digunakan namanya bisa diganti nama panggilan ujungnya 30 seperti itu. Bunda passwordnya disamakan saja yang tadi kode 25 salam, diinputkannya 2 kali, dikata sandi sama konfirmasi. Bila anandanya lupa ya, kalau tidak lupa berarti nanti tinggal masuk seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan anandanya masih ingat akunnya, dia tinggal masuk ke lihat kursus dan kita akan masuk ke sesi latihan kita. Nah, tapi kalau lupa harus kita cari kursusnya dulu. Kita carinya di katalog kursus ya, di yang sebelah sini di atas. Oke, kemudian katalog kursus, pilih umurnya. Kita pilih yang ini ya, jenjang pembelajaran usia 5 sampai 11 tahun. Oke. Mohon maaf agak lama ya koneksinya, ini kita sedikit dapatnya. Oke, kemudian setelah dipilih tadi umurnya, kita pilih ke yang paling bawah. Kita pilih itu adalah jelajah katalog kurikulum. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kemudian pilih yang pemrograman atau yang gambarnya Angry Bird.
Yang ini nih. Ini gambarnya yang ribet ya karena koneksinya kurang stabil. Nah, ini sudah keluar ya. Kita coba sekarang. Dia akan masuk ke tahapan pembelajarannya. Nah, untuk ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang bagian urutan dan pengulangan ya. Kita sudah latihan ini, kemudian kita masuk ke yang kegiatan atau bahasa Inggrisnya ini event ya. Nanti ayah bunda bisa langsung melihat video tutorial yang di nomor 1 ini bila ingin menyimak tutorial pembelajaran kita yang telah disediakan oleh kode.org. Ditonton videonya, tapi bila merasa tidak perlu tinggal di ayo lanjutkan saja. Dia akan masuk ke latihan dasarnya. Oke, seperti ini adalah tampilan editornya ya bunda. Di sini lihat kita adanya di instruksi ya bunda ya. Game ini disebut pilot. Lihatlah apa kamu bisa tahu apa yang dilakukan di setiap blok. Jadi ini sifatnya perkenalan. Untuk ini kita boleh masukkan pengenalan untuk menggerakkan ini ya bunda ya, menggerakkan animasi. Nah di sini, salah. Kita pilih ini. Jadi kita event itu yang berwarna hijau ya bunda. Event ini adalah yang berwarna hijau adalah kegiatan yang kita lakukan. Jadi ada ketika ini kita gerakan ini yang kanan kiri atas bawah, bisa juga dia otomatis menggunakan keyboard. Jadi ini bisa dikenalkan semuanya di awal, tapi nanti di selanjutnya akan ada latihan satu-satunya ya. Ini untuk sederhananya kita pilih yang ke bawah misalkan. Kemudian kalau kita klik ini tombol yang ke bawah, apa yang terjadi? Yang terjadinya adalah pergerakan dari animasi ya. Animasi dari misal robot ya. Robot ini akan bergerak ke arah bawah juga. Oke, mungkin supaya nggak terlalu pusing di yang pertama ini kita kenalkan ini aja bunda ya, fungsi tombol ke bawah. Dan untuk mengetesnya kita akan jalankan tombol yang warna kuning ini. Nah, kemudian kita pencet tombol bawah atau di keyboard yang ke arah bawah ya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ini kita telah bisa menggerakkan si robot ke bawah. Tapi kalau yang atas ininya, ini belum bisa ya, karena kita belum masukkan kodenya. Jadi ini perkenalan dasar kepada anak-anak untuk memasukkan perintah bergerak dengan menggunakan blok event. Event yang kita gunakan adalah event yang ini. Oke, selanjutnya di pembelajaran ketiga kita bisa langsung klik selesai. Oke. Ini kita close saja. Nah, ayah bunda bisa salin tautan proyek ya. Jadi misalkan tadi semua fungsinya telah dimasukkan, ini disalin dan kita akan bisa mainkan di laptop atau di handphone ya, hasil karya anak-anak. Oke, kita akan lanjut ke latihan yang nomor 3 ya. Bila di atas apa namanya? Kita langsung ke nomor 3, level 3. Nah, di sini buat Desi ya. Si naga namanya Desi. Buat si naga mengatakan sesuatu bila mengklik jalankan. Oke, ini kode yang tadi boleh kita buang ya bunda. Ini adalah stok kode yang disediakan. Nah, di sini nggak ada event ya bunda. Di sini nggak ada tombol event karena yang diperintahkan adalah saat kita jalankan dia mengatakan sesuatu. Jadi boleh dimasukkan icon ininya, kode ininya. Mengatakannya bisa apa saja, di sini ada banyak ya. Misal contoh kita hai semua ya. Nah, ketika dijalankan tanpa
kita harus klik atau pencet tombol, dia akan langsung berjalan si animasi programnya. Coba kita tes ya. Nah, hai semua, dia mengatakan sesuatu. Nah, itu adalah puzzle yang ketiga. Jadi setelah itu kita bisa lanjutkan masuk ke latihan selanjutnya. Nah, latihan selanjutnya adalah gunakan sesuatu kejadian agar si naga beralih ke suasana hati acak. Ini kita buang lagi ya bunda ya. Nah, diperintahkannya adalah suatu kejadian, berarti event ketika diklik ya. Nah, ketika si naga diklik, suasana hatinya akan acak. Nah, ini adalah suasana hati si naga. Ada banyak, bisa sedih, marah, senang, dan perintahnya acak. Jadi kita gunakan ini yang acak ya. Jadi ketika dijalankan, dia tidak akan langsung berubah ekspresinya, karena kalau ini ada event ya. Kalau tadi yang latihan sebelumnya kita taruh di sini. Oke. Nah, karena ini kita pakai event klik, jadi saat kita klik si animasinya, dia baru mengeluarkan perasaannya. Oh, ini perasaannya yang datar kayaknya, karena dia sifatnya ini ya, sifatnya acak. Jadi bisa yang datar, bisa yang senyum, bisa yang marah. Jadi dia tidak kelihatan perubahannya. Oke, kalau untuk mencoba, kalau misalkan kita tes menjadi marah perasaannya, kemudian kita kembalikan ke awal. Nah, kita jalankan lagi. Tadi kan kita ada perubahan kode, jadi setiap perubahan kode itu kita harus kembalikan ke awal dulu ya, baru kita eksekusi. Nah, setelah kita eksekusi, coba kita klik si naganya ya. Klik. Nah, dia akan menjadi marah. Cobalah gunakan sebuah blok seperti ini untuk memanjangkan puzzle tersebut. Nah, karena perintahnya tadi adalah acak, jadi kita disarankan merubah dengan ini. Nah, di sini ada keterangannya kurang tepat ya. Jadi sebenarnya yang dibaca adalah instruksi ini ya bunda ya. Ini pun bisa kita tarik kanan kiri untuk sesuai kebutuhan ya si editornya. Oke, kemudian kita kembalikan ke acak dan kita jalankan kembali. Kita klik. Nah, itu selesai ya di puzzle 4 ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan yang kelima. Oke, latihan kelima perintahnya adalah, oh ini kita buang dulu ya bunda ya. Oke, waktunya berlaga. Dapatkan naga untuk menyelesaikan tingkat ini. Tambahkan event. Event itu kan kegiatan ya bunda ya. Tambahkan event agar kesatria bergerak ke arah naga ketika panah klik kiri. Nah, ini kan yang hidup hanya kiri nih ya bunda. Berarti tugas Ananda adalah di sini memfungsikan fungsi keyboard kiri agar si kesatria bisa berjalan ke naga. Nah, ini adalah fungsi dari ini ya. Ketika ini dipencet, apa yang terjadi? Nah, dia bergerak. Arahnya sudah benar ya, tidak usah dirubah. Jadi, saat diklik ini, dia akan berjalan mendekati si naga. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Kita pencet keyboard atau ini ya, tombol ini. Bisa keyboard. Oke, itu sudah berhasil lah ya bunda ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini ini adalah kejadian mengontrol. Ya, oke, dia menjelaskan bahwa ininya adalah kejadiannya. Oke, kemudian kita bisa next ke nomor 6, pelajaran selanjutnya. Oke, seperti biasa kita buang lagi kode yang telah kita susun. Sekarang tambahkan event agar kesatria melarikan diri. Ketika Anda menekan panah kanan, pindahkan kesatria ke arah kanan untuk lulus tingkat ini. Berarti kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan ya. Oke, ini kiri nggak bisa ya bunda, karena kita tidak berikan kode, tapi yang bisa ke kanan. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini adalah kita baca instruksinya saja ya bunda ya. Mengambil semua bendera. Berarti kan kalau mengambil semua bendera berarti semua tombol harus kita fungsikan ya. Jadi semua tombol ini kita fungsikan untuk menggerakkan si kesatria ya. Oke.
Caranya kita tarik lagi setiap eventnya, setiap kegiatannya. Ketika tombol ini dipencet, yang terjadi adalah ini. Ketika tombol ini dipencet, yang terjadi adalah ini. Oke, ini sudah kita berikan semua kode. Coba kita jalankan ya Bunda. Ini untuk ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke, semua fungsi tombol sudah kita berikan ya Bunda ya. Oke, dan berhasil. Oke, karena baterainya lowbat, jadi pembelajarannya sampai situ saja. Nanti di akhir setelah selesai ada ada sertifikat ya yang dikeluarkan untuk bukti bahwa telah menyelesaikan kode dari event. Ya, mungkin sekian Ayah Bunda tutorial pembelajaran untuk pekan ini. Semoga bisa bermanfaat dan tidak datang di rumah. Terima kasih.